Pelajar Indonesia itu belum memikirkan untuk kemerdekaan, tapi lebih berpikir untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan masuknya ke Jepang ke Indonesia dan juga tentang persiapan kemerdekaan. Ada yang tahu kapan Jepang masuk ke Indonesia? Apakah? Dari tahun 1900. 11 Januari, Jepang datang ke Indonesia untuk membawa perdamaian dengan propaganda Gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, penjajahan kejam dengan sebutan Romusa yang malah didapatkan rakyat Indonesia. Hingga akhirnya, Jepang terpukul mundur pada akhir Perang Dunia Kedua. Pasukannya mulai kalah dari berbagai pihak. Untuk itu, Jepang kembali mencari dukungan dan simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikannya kemerdekaan. なぜ私の軍隊は負けつけるのですか？インドネシアに軍隊を作らなければならないよだ。こっちに行こう、パソコン。はい。軍隊を作るためにインドネシアに行きます。はい。Jepang membentuk Dokuritsu Chunmi Chosakai (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945 yang diumumkan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu Jepang. Silakan masuk. Saya dari utusan Jepang datang untuk menawarkan kerjasama untuk kemerdekaan Indonesia. Gimana ya, terima atau nggak terima ya? Muhammad Hatta, sebaiknya bagaimana ini? Mending kita terima aja dari ajudan itu. Nanti kalau kita bekerja sama, Jepang akan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan cepat. Saya terima tawaran Anda. Muhammad Hatta, sebaiknya siapa yang menjadi ketua BPUPKI nanti? Sebaiknya Rajiman saja. Rasiman, Ya, bersediakah Anda menjadi ketua BPUPKI nanti? siap menjalankan amanah Bapak Soekarno. Kerjasama tersebut ditindaklanjuti dengan disusunnya keanggotaan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pelantikan dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman dan wakilnya Ichibangase Yoshio dan RP Suroso. Sidang BPUPKI 1 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara Indonesia di Gedung Cho Sangiin, Jakarta. BPUPKI memiliki anggota sebanyak 74 orang dengan 7 diantaranya merupakan utusan Jepang. Hari ini pada tanggal 29 Mei 1945 sidang BPUPKI pertama dimulai. Silakan saudara berbicara. Terima kasih Yang Mulia.
Saya akan mengusulkan rumus dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Bagaimana hadirin? Apakah bisa disepakati? Mengingat hari ini, hari sudah malam, sidang ditunda sampai waktu yang ditentukan. Keesokan harinya di tempat yang sama. Hari ini pada tanggal 31 Mei 1945 sidang BPU PKI pertama dilanjutkan. Ayo, siapa yang mau? Monggo. Ini Indonesia Raya. Oke? Oh, kamu. Kamu. Oke. Silakan saudara berpendapat. Terima kasih Yang Mulia, saya mau mengajukan usul dasar negara. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Dan yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial. Terima kasih. Bagaimana hadirin? Apakah bisa disepakati? Mengingat waktu sidang yang cukup lama, maka sidang ditunda sampai waktu yang ditentukan. Hari berikutnya di tempat yang sama. Hari ini sidang BPUPKI pertama pada tanggal 1 Juni 1945 dimulai. Ayo, siapa yang mau? Saudara, silahkan maju dulu. Saudara, oh, subhanallah. Yo, siapa lagi? Oh, enggak ada. Saya mengusulkan Insinyur Soekarno mengutarakan pendapatnya. Monggo silakan. Bagaimana saudara? Apakah berkenan? Terima kasih Muhammad Hatta. Saya mohon menyampaikan dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana peserta sidang? Apakah disepakati? Sepakat! Untuk itu sidang BPUPKI resmi ditutup. Dengan ditutupnya sidang BPU PKI pertama ini, maka didapati falsafah Pancasila dengan usulan Soekarno, sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Pelaksanaan sidang BPU PKI pertama telah usai, namun dasar negara masih dalam bentuk rumusan. Dengan kegundahan yang dialaminya, Insinyur Soekarno merenungkan tindakan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Aku Salim. Ya. Dasar negara belum sepenuhnya selesai. Tapi rapat BPU PKI sudah selesai. Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Karena anggota BPU PKI terlalu banyak, silakan dikurangi saja jumlah anggotanya. Terima kasih Aku Salim. Akhirnya, keanggotaan Panitia 9 terbentuk. Rapat panitia dilakukan pada tanggal 22 Juni 1945 di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, untuk membahas dasar negara dan penetapannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada usulan untuk urutan Pancasila? Menurut saya boleh aja, tapi menurut Supomo bagaimana? Menurut saya ketuhanan, sila ketuhanan ditaruh paling depan. Aku Salim, jika sila ketuhanan ditaruh paling depan. Saya sangat setuju karena Tuhan itu yang utama.
Sangat setuju. Alhamdulillah selesai juga ya diskusi ya teman-teman. Lalu kita beri nama apa hasil kesepakatan ini? Mending kita menamakannya Jakarta Charter karena ditetapkan di Jakarta. Boleh juga itu anak muda. Bagaimana? Apakah sepakat? Dalam Piagam Jakarta tersebut, isi rumusan dasar negara disepakati. Dengan adanya Piagam Jakarta, sidang kedua BPUPKI dapat dilakukan yang menghasilkan ketetapan 3 bagian. Pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, undang-undang yang terdiri atas pasal-pasal. Dengan selesainya tugas BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. Pada 9 Agustus, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Rajiman dipanggil ke Jepang untuk menemui Jenderal Terauchi. Terauchi Shogun, Soekarno-san ga tokatsu shimashita? Arigato. Karera o koko ni shoutai shite kudasai. Hai. Selamat datang kawan-kawan Indonesia. Terima kasih Jenderal. Ada apa kok kami dipanggil ke sini? Arigato Shogun, nasi watashi tashi wakuku ni yobarita no desu ga? Sakura no shi, watashi wa anata ga BPKI no gishou ni naru koto o shinrai shite imasu. Bapak Soekarno, Anda saya percaya untuk menjadi ketua dalam PPKI. Insya Allah saya sanggup menerima misi kemerdekaan ini. Terima kasih Soekarno. Sama-sama. Dari pertemuan tersebut, terbitlah mandat baru dari pemerintah Jepang yang isinya 1. Soekarno dilantik menjadi panitia PPKI dan Mohatta sebagai wakil serta Rajiman sebagai anggota. 2. PPKI sudah bisa bekerja per tanggal 9 Agustus 1945. 3. Pelaksanaan kerja sepenuhnya diberikan kepada panitia PPKI. Sepulang dari Jepang, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua menginginkan negara Indonesia merdeka sesuai dengan mandat Jepang, namun golongan muda menginginkan Indonesia merdeka sendiri dan sesegera mungkin, mengingat pemerintah Jepang yang semakin lemah dan Indonesia sudah cukup bekal untuk berdiri menjadi negara secara de facto. Untuk itu, terjadi pengasingan Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok oleh golongan muda guna menyingkirkan dari pengaruh Jepang, yang berbuah pidato kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tulilit. Halo, dengan siapa ini? Selamat sore, benar ini dengan pemerintah Indonesia? Iya, benar. Ini saya Muhammad Hatta, selaku Wakil Presiden Indonesia. Sebelumnya, mohon maaf, kami menolak tegas isi Pancasila karena sila pertama tidak mewakili diri kami selaku rakyat dari Timur. Kami mendesak mau keluar dari NKRI kalau belum dirubah. Terima kasih untuk masukannya, saudara dari Timur. Mohon maaf untuk ketidaknyamannya. Selanjutnya masukan akan kami proses lebih lanjut. Terima kasih kembali atas tanggapannya. Sama-sama. Akhirnya digelar sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 membahas dasar negara Pancasila yang ada pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada sila pertama tidak mencerminkan perwujudan dari masyarakat Indonesia. Dan seperti itulah perjalanan panjang pembentukan Pancasila.
tertangkap jadi pengkhianat ini. Jangan gitu. Ambil baca aja nggak apa-apa. Dosa